Yesus, haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, demikian hati kami Tuhan, yang rindu akan kuasa-Mu, yang rindu akan aliran Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bersama-sama dari awal, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Mari saatnya saat ini kita mau datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ishak Tulus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, karena kami butuh firman Tuhan. Kami buka hati dan silahkan Tuhan bicara, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan, salam. Selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Betani Sangkakala, dan juga kepada seluruh pelayan, kepada seluruh jemaat ya. Mari kita sungguh-sungguh, walaupun kita ibadah lewat virtual, tapi saya berharap Bapak Ibu sungguh-sungguh. Oke, saya mau sampaikan firman dengan tema strong family, keluarga yang kuat. Kenapa kita butuh ini ya? Kenapa? Karena keluarga yang kuat pasti mampu menghadapi situasi yang sedang terjadi sekarang ini ya. Situasi pandemi berkepanjangan dan sampai hari ini belum selesai. Tapi percayalah, mari kita berdoa bersama-sama supaya Indonesia segera dipulihkan, Indonesia segera disembuhkan, supaya kita semua juga menikmati pemulihan itu ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6, strong family ya. Ayat itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita bicara keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati, saya sudah pernah ngomong adalah Mazmur 128 ini adalah contoh yang paling simpel dan mudah dimengerti dan mudah ditiru, mudah dilakukan ya. Karena apa? Jelas ya. Tapi hari ini saya mau bicara sisi lain dari Mazmur 128 ini, yaitu keluarga yang kuat. Nah, Bapak Ibu, keluarga yang kuat itu ternyata begini, cara membangun keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat itu nggak bisa diperoleh dengan secara otomatis ya, harus dibangun ya. Nah, ada 3 pilar untuk membangun keluarga yang kuat ya, 3 pilar, dan kita harus membangun pilar-pilar itu ya. Pilar yang pertama, 3 pilar membangun keluarga yang kuat. Pilar pertama adalah ayat 1. Ayat 1 itu berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi pilar pertama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan keluarga itu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Tuhan itu adalah sumber berkat. Tuhan itu sumber kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin, kita rindu supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, tidak ada pilihan lain ya. Kita harus membangun pilar-pilarnya. Dan pilar pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan harus benar. Nah, sekarang kita lagi musim PPKM, semua dibatasi, nggak bisa sebebas-bebasnya ya, bahkan ibadah juga dibatasi. Dan sekarang ini kita ibadah virtual ya.
Kalau kita ibadah di gereja, memuji-muji Tuhan, menyembah, langsung terasa urapannya karena kita bersama-sama orang lain. Tapi sekarang kita masing-masing ada di rumah kita ya. Kita hanya menghadap layar kaca kita sendiri, HP kita, iPad kita, atau apapun namanya, dan Anda tidak langsung bersentuhan touch dengan yang khotbah, dengan yang pimpin pujian, dengan yang melayani Anda. Anda di rumah hanya di depan layar kaca. Tapi bisakah hubungan Anda connect sama Tuhan? Kenapa? Karena kalau ibadahmu sembarangan, ibadahmu enggak sungguh-sungguh, main-main, bahkan kadang-kadang ada orang ibadah pakai Zoom ya, tapi kemudian layarnya ditutup sambil mundar-mandir, keluar masuk kamar mandi sambil makan dan lain sebagainya. Mana bisa nyambung hubungannya dengan Tuhan? Nah, pilar yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan itu harus nyambung. Nah, nyambungnya hubungan kita dengan Tuhan itu nggak ada pilihan lain. Karena apa? Karena kalau kita nggak nyambung sama Tuhan, berarti kita nggak nyambung dengan sumber berkat. Kita tidak nyambung dengan sumber kekuatan. Kita nggak nyambung dengan sumber hidup kita sendiri. Makanya hubungan kita yang pertama harus connect dengan Tuhan. Bukan sekedar ibadah, bukan sekedar doa ya, bukan sekedar, tapi betul-betul nyambung, connect sama Tuhan, kira-kira begitu. Nah, orang yang ibadahnya, yang hidupnya, hubungannya nyambung dengan Tuhan itu tandanya ada 4 ya, tandanya ada 4. Tanda pertama begini, mengalami sukacita. Nggak mungkin orang ketemu Tuhan terus nggak sukacita, pasti sukacita. Bayangkan kalau Anda habis ibadah mengalami sukacita, terus kemudian di dalam rumah penuh sukacita, besok ke kantor kita bawa sukacita, di jalan nyetir mobil dengan sukacita, keserempet orang tidak marah-marah. Kenapa? Karena hati penuh sukacita. Dan Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ya, gitu. Makanya orang yang mengalami Tuhan, connect dengan Tuhan, hubungannya pasti mengalami sukacita. Lalu yang kedua, mengalami yang namanya kebenaran. Dengar firman ya, dengar firman, nangkep kebenaran. Anda tidak mungkin menangkap khotbah saya 20 sampai 25 menit ini dengan utuh, tapi paling tidak ada satu kalimat, satu perkataan, atau satu kata begitu, mazet begitu. Nah, itu namanya kebenaran. Kebenaran yang merema bagi Anda, dan kebenaran itu yang akan meluruskan Anda. Kebenaran itu yang akan menguatkan Anda. Kebenaran itu yang akan meneguhkan Anda. Kebenaran itu yang akan menghibur Anda. Bahkan kebenaran itu bisa menegur dan memperbaiki Anda. Mengalami kebenaran. Dan kalau hidupmu penuh dengan kebenaran, rumah tanggamu penuh dengan kebenaran, maka kebenaran itu menjadi pemandu hidup Anda. Lalu yang ketiga, mengalami damai sejahtera. Apa bedanya damai sejahtera sama sukacita? Damai sukacita itu sebuah ekspresi datang dari dalam juga ya. Tapi kalau damai sejahtera justru Alkitab mencatat begini, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia itu memerintah hati dan pikiranmu. Jadi memerintah itu menguasai, berdaulat, mengkontrol, kira-kira begitu. Jadi kalau pikiranmu, hatimu dikuasai, diperintah oleh damai sejahtera, maka pikiranmu, hatimu nggak akan dikendalikan oleh yang namanya takut, yang namanya khawatir, yang namanya ragu, cemas, stres, dan lain sebagainya. Jadi orang yang mengalami damai sejahtera itu adalah kemampuan untuk menghadapi tekanan seberat apapun. Jadi kalau hubunganmu nyambung dengan Tuhan, maka tandanya sukacita, kebenaran, damai sejahtera. Yang terakhir adalah kuasa, ya, kuasa. Jadi kuasa ini yang membuat segala sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin, tidak bisa menjadi bisa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Di tengah-tengah kesulitan pandemi, corona, dan lain sebagainya ini, saya mau kasih tahu ya, Anda akan tetap kuat. Karena apa? Anda dipandu oleh firman Tuhan. Nah, itu sebabnya mari pilar pertama kita bangun benar-benar. Hubunganmu sama Tuhan harus nyambung. Ke gereja, nggak ke gereja, gedung ternyata nggak terlalu penting. Yang penting hubunganmu dengan Tuhan itu nyambung. Kenapa? Kalau nyambung berarti kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu dan mampu menghadapi apa saja. Katakan amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi mari, dan nyambungnya itu sampai membawa kita kepada satu level hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya rajin doa, rajin ibadah, rajin puasa, bukan. Tapi kita memiliki hidup yang connect dengan Tuhan sampai kita menjadi pribadi yang berkarakter takut akan Tuhan. Itu pilar pertama. Pilar kedua, ayat 3. Ayat 3 itu berkata begini, ayat 3. Mazmur pasal 128 tadi itu, pilar kedua adalah ayat 3. Ayat 3 berkata begini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Nah, yang kedua, pilar yang kedua adalah hubungan kita suami istri. Jadi membangun keluarga yang sehat itu pilar pertama, hubungan dengan Tuhan harus benar. Nah, yang kedua, hubungan suami istri harus benar juga. Nah, hubungan suami istri itu digambarkan seperti anggur katanya tadi ya. Anggur itu apa? Itu gambaran dari cinta menurut kitab Kidung Agung ya. Cinta itu sekuat maut dan cinta itu bagaikan anggur yang manis. Tapi nanti kenapa hubungan kita suami istri digambarkan seperti anggur? Nanti coba beli anggur buah beneran terus Anda peres ya. Terus air anggur yang murni itu Anda minum perlahan-lahan, Anda kecap, maka Anda akan menemukan ternyata di dalam air anggur yang murni itu memiliki 3 kandungan rasa. Yang pertama rasa manis, tiba-tiba ada rasa asamnya juga, tiba-tiba ada rasa pahitnya juga. Jadi hubungan suami istri itu harus benar, walaupun kadang-kadang hubungan suami istri itu ada manisnya, ada asamnya, ada pahitnya. Ya, coba para suami tanya sama istrimu, kita selama ini rasa apa mah gitu. Kalau muka istrimu asam berarti ya lagi rasa asam berarti gitu. Ya, nah asam, pahit, manis harus ditelan, ya, harus dimakan, harus dilewati. Kenapa? Karena memang hubungan suami istri itu seperti itu. Sekali waktu Bapak Ibu saya makan dengan teman-teman saya di Medan, kira-kira 35 pasang ya suami istri makan bareng. Tiba-tiba ada satu pria ngomong begini, Pak Ishak, puji Tuhan, hubungan saya dengan istri itu baik sekali. Saya merasa bahagia, saya nggak pernah stres, saya nggak pernah tertekan, saya enjoy, saya selalu sukacita ya. Terus saya langsung ngomong begini, Pak, biasanya sih kalau ada suami nggak pernah stres, nggak pernah rasa ada persoalan, terus nggak pernah tertekan, itu biasanya yang sering stres istrinya. Saya bilang begitu. Tiba-tiba istrinya berdiri dan ngomong begini, betul. Nah itu makanya hubungan suami istri itu nggak bisa dinikmati sendiri, harus berdua. Dua-duanya harus menikmati bahwa hubungan Anda itu sehat. Makanya harus ditanyakan kepada pasangan. Sekali waktu Bapak Ibu, saya melayani kaum wanita di satu gereja. Tiba-tiba di tengah khotbah saya itu saya berhenti dan saya tanya begini, ibu-ibu, seandainya malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati, terus Anda berdua dihidupkan kembali, terus boleh milih, apakah masih mau jadi istri suamimu yang sekarang ini? Saya kaget Bapak Ibu, ada 3 orang angkat tangan dan berkata begini, enggak sudi. Waduh, malah yang di sudut sana seorang ibu angkat tangan paling tinggi dan dia ngomong begini, Pak Ishak, kalau boleh tuker tambah berapapun saya mau. Waduh, coba nanti para suami boleh lo tanya istri ya, kalau Anda siap mendengar jawabannya ya. Sebab kadang-kadang apa yang kita harapkan ternyata nggak seperti yang terjadi, nggak seperti yang kita harapkan ya. Saya punya teman hamba Tuhan, khotbahnya bagus ya, dia bahagia ya. Sekali waktu tanya istrinya, tanya begini, Ma, kamu bahagia kan hidup bersama saya? Dia pikir kalau khotbahnya bagus itu istrinya juga bahagia ya. Saya itu punya pengalaman Bapak Ibu ya. Sekali waktu saya diprotes sama istri saya ya, Pak, almarhum istri saya, Pak, saya rasa hari ini khotbahmu nggak pas Pak gitu. Khotbah saya jangan dikritik ya, kata orang khotbah saya itu bagus. Wah, istri saya marah ya. Kamu pikir aku butuh khotbah kamu yang bagus?
Aku hanya butuh hidup kamu yang bagus di rumah ini supaya rumah ini diberkati. Saya mau kasih tahu para ahli khotbah, para teolog-teolog yang khotbahnya bagus-bagus. Rumah tangga itu enggak hanya butuh khotbah yang bagus, tapi hidupmu itu sesuai dengan khotbahmu itu. Nah, sejak itu saya juga terus koreksi diri Bapak Ibu ya, gitu. Nah, teman saya tadi ketika tanya istrinya, "Kamu bahagiakan hidup bersama saya?" Istrinya jawab, "Papa mau jawaban yang jujur apa yang enggak jujur?" Suaminya menjawab, "Mah, mau yang jujur, Mah." Oke, sudah siap dengan jawaban yang jujur? Siap, Mama. Kalau mau yang jujur, aku jujur menyesal jadi istrimu. Loh, kok bisa, Mah? Kamu mau tahu alasannya? Mau, Mama. Kamu itu ya, kalau sehat, kamu jadi miliknya semua orang. Kalau kamu lagi sehat, jadi miliknya jemaat. Tapi kalau sakit, baru jadi milik saya. Nah itu, makanya, ayo kita jaga hubungan kita suami istri. Kita cek ya, hubungan suami istri itu sehatnya begini. Dua aja. Anda masih bisa mendengar pasangan nggak? Kalau Anda nggak bisa mendengar pasangan, Anda berarti hubungannya nggak sehat. Orang yang hubungannya sehat itu bisa mendengar pasangan sampai tuntas dan dengan empati. Kalau ini ternyata nggak ada, Anda lakukan supaya apa? Hubunganmu suami istri baik. Kenapa? Karena makin banyak bicara itu makin persoalan, tapi makin pinter mendengar makin luar biasa ya, gitu. Yakobus pasal 1 ayat 19 itu berkata begini, "Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Nah, kalau kita beda, kita itu seringkali marah dulu, ngomong-ngomong terus ya, mendengarnya belakangan. Nah, mulai sekarang coba mendengarnya diutamakan ya, mendengar sampai tuntas dengan empati untuk keluarga kita gitu. Terus yang kedua ngeceknya begini, masih bisa nggak bicara baik-baik sama pasangan ya? Kalau sama pasangan orang ngomong baik-baik gampang. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 itu berkata begini, "Hendaklah setiap perkataan kita itu senantiasa penuh kasih dan tidak hambar." Jadi suami bicara, istri dapat kasih karunia. Istri bicara, suami dapat kasih karunia. Ya, istri ngomong, suami mendengar sampai tuntas. Suami ngomong, istri mendengar sampai tuntas. Terus kemudian kalau bicara mendatangkan kasih karunia. Kalau ini tidak ada, Anda mesti perbaiki ya cara komunikasi Anda. Supaya apa? Hubungan Anda suami istri menjadi lebih baik. Itu pilar yang kedua. Pilar pertama hubungan dengan Tuhan benar, hubungan suami istri benar. Lalu pilar yang ketiga masih ayat yang ketiga tadi itu Bapak Ibu. Ayat yang ketiga bagian B. Ayat ketiga bagian B itu berkata begini ya. "Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu." Wah, Anda bisa bayangkan anak-anak itu sekeliling meja, nggak belangsak kemana-mana, seperti tunas zaitun. Jadi bisa fellowship. Artinya begini, yang ketiga adalah hubungan orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua juga harus benar. Hubungan anak ke orang tua itu begini, kalau Anda sekarang masih punya orang tua, setua apapun Anda, kalau masih orang tua, termasuk anak-anak ini ya, semua anak-anak harus menghormati orang tua. Dan ini perintah yang diikuti dengan janji ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu panjang umur, lanjut usia, dan bahagia, dan diberkati di tempat di mana kamu ditempatkan. Jadi kita hormati orang tua ya. Saya bersyukur diberi kesempatan merawat mama saya itu sampai akhir hidupnya ya. Hampir setahun saya dampingi mama saya pulang pergi Jakarta Banyuwangi ya, untuk merawat mama saya sampai dipanggil Tuhan. Saya bersyukur. Nah, sekarang hubungan orang tua dan anak, kita sebagai orang tua. Nah, orang tua terhadap anak itu lakukan 3 hal Bapak ya. 1, afirmasi identitas. 2, afirmasi value. 3, afirmasi potensi. Jadi Anda seumur hidup ya, sampai rilis anak-anakmu meneguhkan identitas, meneguhkan value, nilai-nilai, mengajari firman. Lalu kemudian yang ketiga, meneguhkan potensi. Identitas itu perkataanmu setiap hari terhadap anak-anakmu itu identitas. Kalau Anda suka ngomong goblok kamu, itu identitas. Anda sedang memberi identitas kepada anakmu menjadi anak goblok gitu. Kira-kira gitu. Hati-hati dengan mulutmu. Value, ajari kebenaran, ajari firman. Seperti Musa berkata, ajari anak-anakmu berulang-ulang, terus bicarakan
Saya nggak tahu Anda punya waktu nggak ngajarin firman. Saya sampai hari ini keluarga saya ajarin firman, saya ajak ngobrol firman. Saya baru kemarin saya kumpulkan keluarga, saya ajak sharing firman ya. Perlu itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang nggak mungkin bertumbuh tanpa firman. Harus pakai firman gitu. Lalu kemudian meneguhkan potensi. Anda mesti tahu anakmu potensinya apa ya. Dan anakmu nggak boleh dipaksa menjadi seperti Anda. Harus jadi dirinya sendiri, yang penting tidak menyimpang dari kebenaran gitu. Nah, perhatikan baik-baik, kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, hubungan suami istri benar, hubungan ke anak-anak benar, ke orang tua benar, maka ini pilar lengkap ya, dan keluargamu pasti kuat ya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita renungkan firman yang sudah kita dengar bersama-sama sejenak. Kita ambil waktu 1 menit, kita merenungkan apa yang sudah kita dengar hari ini, yaitu firman Tuhan. Dan kalau kita taati firman Tuhan itu, maka itu juga yang akan mendatangkan berkat atas hidup Anda. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapak Ibu, saya tidak langsung berjumpa dengan Anda, hanya berjumpa lewat layar kaca kita masing-masing. Tapi percayalah, Yesus hadir di tengah-tengah kita ya. Petrus itu ketika berjalan, bayang-bayangnya menyembuhkan orang. Kita hanya ketemu dalam bayangan di layar kita masing-masing. Kuasa yang pernah memakai Petrus menyembuhkan orang sakit itu sekarang ada di antara kita. Itu sebabnya khusus rumah tangga Anda hari ini. Karena kalau keluargamu sehat, tubuhmu pasti sehat juga ya. Siapa di antara Bapak Ibu justru sekarang ini memiliki pergumulan keluarga? Keluargamu banyak persoalan, banyak masalah ya. Anda boleh angkat tangan kanan Anda dan saya akan mendoakan Anda dari sini. Haleluya. Bapa, Engkau lihat jemaatmu, anak-anakmu yang mengangkat tangannya kepadamu. Apapun yang menjadi problem dalam keluarga mereka hari ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah dan berikan jalan keluar yang terbaik. Biarlah hubungan mereka suami istri nyambung, connect, benar dan diberkati. Hubungan mereka dengan Tuhan juga connect, nyambung, diberkati. Hubungan mereka dengan anak, dengan orang tua juga diberkati. Kami percaya kalau rumah tangga mereka kuat, maka mereka mampu menghadapi seberat apapun persoalan yang sedang terjadi. Terima kasih Bapa, berkatilah semua umat-Mu. Segala pujian kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin.